Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu rajin untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, penguatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 6 semester 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah pada siap? Kalau sudah pada siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas pembelajaran IPA mengenai persiapan menghadapi masa pubertas. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang masa pubertas, hari ini kita melanjutkan materinya. Tapi sebelum kita melanjutkan materi mengenai persiapan menghadapi masa pubertas, kita flashback dulu ke materi yang kemarin. Ciri-ciri masa pubertas itu ada dua. Yang pertama, perubahan utama atau primer. Yang kedua, perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer itu apa? Perubahan yang terjadi di dalam tubuh sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh kita. Sedangkan perubahan sekunder, perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh atau terjadi di luar. Jadi kalau primer itu di dalam tubuh, kalau sekunder itu di luar. Jadi kalau primer itu kita tidak bisa melihat, kalau sekunder kita bisa melihatnya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Ciri perubahan primernya yaitu ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau diproduksinya sel sperma. Ini adalah perubahan primer. Sedangkan perubahan sekundernya, yang pertama, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Yang kedua, suara membesar atau lebih berat. Yang ketiga, mulai tumbuh jakun dan kumis. Yang keempat, dada menjadi lebih bidang. Yang kelima, kulit berminyak dan berjerawat. Nah, ini adalah ciri masa pubertas pada laki-laki. Contohnya perubahan primer ini ditandai dengan terjadinya mimpi basah, sedangkan perubahan sekunder dan lain. Kita lanjutkan. Ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Kalau tadi sudah laki-laki, sekarang pada perempuan. Perubahan primernya, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid atau diproduksinya sel telur atau ovum. Sedangkan untuk perubahan sekundernya, yang pertama, tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, payudara mulai membesar. Yang keempat, pinggul mulai melebar. Dan yang kelima, kulit berminyak dan berjerawat. Jadi ini adalah ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Ini perubahan primer dan ini perubahan sekundernya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk persiapan menghadapi masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas merupakan sesuatu yang wajar kita alami. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Tidak perlu takut saat mengalami perubahan. Komunikasikan dengan orang tua. Jadi, kalau kalian mengalami perubahan pada masa pubertas, lebih baik komunikasikan dengan kedua orang tua. Perubahan yang mungkin terjadi itu tidak terduga, tapi
pasti akan kita alami pada masa pubertas itu. Pada masa ini yang dimana setelah masa pubertas, sering terjadi kestabilan emosi. Jadi saat masa pubertas pasti kita gampang atau mudah sekali emosi kita tidak stabil. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam mengontrol emosi saat masa pubertas ini. Hal yang perlu dilakukan menghadapi masa pubertas. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, bersikap tenang dan percaya diri. Ketiga, mencari informasi tentang pubertas, bisa melalui internet, majalah, atau bisa bertanya kepada orang tua. Yang keempat, meminta nasihat orang tua. Jangan malu untuk berkonsultasi kepada orang tua apabila pada masa pubertas kalian mengalami perubahan. Orang tua juga akan membimbing kalian untuk menjadi remaja yang baik. Yang kelima, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai. Yang keenam, berteman dengan benar. Karena pada masa pubertas kita harus bisa memilih teman-teman yang memberikan pengaruh baik. Jangan sampai kalian terperangkap dalam pergaulan yang tidak baik yang nantinya dapat menjerumuskan ke hal yang buruk. Yang ketujuh, menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Ini juga sangat penting untuk kita jaga selalu. Kita masuk pada cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dan organ reproduksi itu sangat penting. Pada masa pubertas, kulit akan mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan hormonal yang membuat kelenjar keringat itu lebih aktif dan dapat menyebabkan bau badan atau kulit kering dan timbulnya jerawat. Cara menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Apa aja caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama, mandilah dengan air bersih 2 kali sehari. Ada yang mandi 1 kali sehari, siapa? Kalau bisa mandi itu harus 2 kali sehari. Kedua, gunakan pakaian yang tidak ketat dan yang dapat menyerap keringat, biasanya berbahan dari katun. Ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, atau kalau bisa sehari ganti. Membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Yang kelima, rutin berolahraga. Siapa yang masih malas untuk berolahraga? Yang keenam, mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang ketujuh, khusus perempuan, saat menstruasi gunakan pembalut yang lembut dan ganti pembalut secara rutin. Ini ada 7 cara menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan organ reproduksi kita. Nah, itu tadi materi mengenai persiapan menghadapi masa pubertas. Video pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Mungkin kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.